sekalipun saya udah gak bisa jalan-jalan saudaraku. Tapi saya masih senang lihat. Di sini saya tahu kira-kira wajah-wajahnya juga saudaraku. Tadi pagi ada begitu banyak jiwa-jiwa yang baru. Kayaknya Bapak Ibu ini juga baru pertama ya Ibu ya. Baru pertama loh kan saudaraku. Masih bisa kelihatan kok saudaraku. Selamat datang Pak. Tahu tempat ini dari mana Pak? Oh dari YouTube. Oke kita kasih tepuk tangan. Kok tepuk tangannya jadi YouTube ya saudaraku ya. Tepuk tangannya YouTube. Coba senggol kiri kanan katakan malu dikit dong sama YouTube. Masa YouTube yang bersaksi terus saudaraku. Kayaknya ini yang di belakangnya Bu Meti ini juga baru pertama kali. Tuh kan saudaraku, kelihatan kok wajah-wajahnya saudara. Makanya saudara kalau kesini ya saudaraku, boleh saya minta sudah pindah di APL. Gak boleh loh saudaraku, jadi gak kenal satu dengan yang lain. Yang mengerti katakan amin. Nama keluarga Allah itu bukan slogan ya. Gereja keluarga Allah. Nama gereja kita keluarga Allah. Karena kita benar-benar keluarga. Yang mengerti katakan amin. Saya senang lagi ketemu dengan Pak Jati. Shalom Pak. Wah luar biasa. Ini Pak Polisi yang diurapi Tuhan saudaraku. Luar biasa sekali. Kita ketemu di sini saudaraku. Jadi kan ini bukan sesuatu yang saudara harus datang ke gereja seminggu sekali Pak. Tapi di sini adalah satu keluarga yang kita ketemu untuk bertumbuh bersama-sama. Di sini satu keluarga di mana kita bisa merasakan ketika kita datang di tempat ini, bukan hanya kita ketemu Tuhan, tapi kita juga ketemu saudara seiman. Kita bertumbuh roh kita, dipakai Tuhan tambah dahsyat. Dimanapun saudara berada, saudara-saudara ini dinantikan yang namanya manifestasi anak-anak Allah, saudaraku. Oh yes. Tidak lagi waktunya saudaraku, anak-anak Allah dibuli iblis, katakan amin. Sudah enggak waktunya lagi. Saya melihat ada begitu banyak anak Tuhan, tadi saya ngobrol dengan Bu Meti. Di belakang ya Bu ya, saya cerita, saya sedih. Setiap kali saya melihat keadaan anak-anak Tuhan ada di bawah dosa. Anak-anak Tuhan kalah dengan masalah. Anak-anak Tuhan kalah dengan sakit penyakit. Itu membuat hati saya sedih saudaraku. Saya berjumpa dengan begitu banyak orang Bu. Ketika datang, terus menerus menceritakan dengan bagaimana dia bergumul. Dan akhirnya kata-kata yang muncul saudara, ya sudahlah mungkin pasrah dengan nasib. Ya sudahlah, mungkin ini ujian dari Tuhan. Berapa banyak anak Tuhan sering mengatakan ini. Ya sudahlah, mungkin memang ini yang Tuhan mau dalam kehidupanku. No. Yang saya tahu saudaraku, rancangannya atas hidupmu adalah rancangan damai sejahtera yang mendatangkan hari depan yang penuh dengan harapan. Oh tepuk tangannya lebih dahsyat lagi. Rancangannya tidak pernah rancangan kecelakaan. Kenapa saudara mau terima tipu daya iblis? Rancangannya tidak pernah rancangan kecelakaan. Pastor, tapi kenapa yang diizinkan dalam kehidupanku terjadi sebaliknya? Dengar, tunduk pada Allahmu. Lawan iblis. Dia harus lari daripadamu. Lawan saudaraku. Jangan hanya menerima saja keadaanmu. Lawan dia. Dan perkatakan bahwa ada rencana Tuhan atas kehidupan saudara di tempat ini. Kalau kita bicara tentang jiwa saudaraku, saya berpikir-pikir ya. Kadang kita ngomong jiwa. Actually it's so simple. It's talking about you and I. Jiwa itu siapa tuh saudara? Saudara dan saya. Kadang-kala saya berpikir saudaraku, kenapa sih kalau sudah berbicara tentang jiwa, Tuhan itu kenapa segitunya saudaraku? Izinkan saya katakan ini saudara. Karena buat Tuhan, saudara dan saya itu anak. Kenapa dia segitunya? Beberapa minggu yang lalu ketika saya khotbah di tempat ini saudaraku, saya bertanya kepada saudara. Berapa banyak dari antara saudara di sini yang sudah punya anak? Sebagian dari saudara angkat tangan. Dan saya katakan kepada saudara, engkau yang sudah punya anak. What will you do if you lose your kids? Apa yang akan saudara lakukan Pak? Kalau Bapak kehilangan anak Bapak, apa yang akan Bapak lakukan? Saya bisa mengatakan dengan yakin saudaraku, hampir bisa saya katakan, you will do everything to get your child back. Is it too much? Apakah terlalu berlebihan kalau Tuhanmu juga sama saudaraku? Bagi Tuhan, saudara dan saya ini anak. Saya pernah menceritakan kepada saudara kesaksian saya. Saya pernah kehilangan anak saya yang kedua saudaraku. Pada saat saya hamil anak saya yang kedua saya keguguran. Jen itu bukan anak saya yang ketiga, Jen itu anak saya yang keempat saudara. Saya masih ingat waktu itu saudaraku ketika saya keguguran saudara. Saya tahu, saya bisa memahami bahwa suster di rumah sakit mungkin sudah terlalu terbiasa menangani hal seperti itu Bu.
Tapi ketika saya mendengar suster berkata kepada saya, sudah ibu masih muda, nanti dapat anak gampang, nanti bisa dikasih 1, 2, 3 anak lagi. Oh itu pengen saya cekek tuh susternya. Yang namanya anak Pak, maaf Pak, mau sampai kapanpun dia anak. Saya boleh punya anak saya yang ketiga dan anak saya yang keempat saudaraku. Tapi anak saya yang kedua selalu akan tetap punya tempat di hati saya. Enggak peduli berapapun jiwa datang saudaraku, bagi Tuhan kau spesial. Itu sebabnya segitunya dia terhadap saudara. Jangan izinkan ada di luar sana, jangan izinkan iblis, jangan izinkan siapapun mengatakan sebaliknya tentang saudara. Bagi dia, hidupmu berharga. Dan dia perjuangkan mati-matian. Kenapa? Karena dalam kehidupanmu Tuhan punya rencana yang indah dan rancangan yang besar atas hidupmu. Kenapa saudaraku? Karena bukan kita yang memilih Tuhan. Saudara buka Yohanes 15 ayatnya yang ke-16. Kita lihat ayatnya bersama-sama. Apa yang dikatakan? Yuk multimedia boleh bantu saya. Apa saudaraku? Bukan kamu yang memilih aku, kata Tuhan. It is not you. Tahukah saudara kalau saudara hari ini datang ke tempat ini, jangan pernah berpikir bahwa it's you. It's not you. Saudara tidak pernah memilih Tuhan. Tuhan yang memilih saudara. Dengan caranya yang ajaib saudaraku. Beberapa waktu yang lalu saya sampai ceritakan, saya sampai saksikan. Bagaimana takjubnya saya dengan begitu rupa Tuhan membawa anak-anaknya saudaraku. Itu adalah satu pilihan, tidak pernah satu kebetulan. Jangan percaya yang namanya kebetulan saudaraku. Ketika Tuhan sudah mencari saudara dengan cara yang ajaib, dia pasti menemukan saudara. Dia harus menemukan saudara. Kemanakah aku dapat pergi saudaraku? Saudara mau lari kemanapun dia akan cari sampai ketemu. Sebegitu rupanya dia terhadap saudara. Itulah saudara bagi dia Bu. Buat Tuhan, you are everything. Saudara tidak tergantikan. Tidak akan pernah bisa digantikan maupun 1 juta jiwa yang lain pun saudaraku. Bagi saudara, dia akan tetap cari saudara. Masih ingat cerita saya saudaraku tentang bagaimana Tuhan menemukan satu orang saudaraku jemaat di gereja kita bersaksi saudaraku. Maaf bahkan bukan berasal dari kepercayaan yang sama saudaraku. Tadinya sama sekali tidak mengenal Yesus saudara. Saudara tahu bagaimana cara Tuhan temukan dia? Sederhana. Dia cuma lagi tiduran. Cuman tiduran, gimana sih saudaraku? Dia tiduran, kita kadang tiduran. Handphone ketindihan. Saya kalau ngomong ketindihan, saya nggak tahu apakah orang Jakarta tahu what is ketindihan, saudaraku. Handphonenya tuh ketindihan, saudaraku. Pada saat handphonenya ketindihan, tanpa sengaja saudaraku, itu muncul layarnya kepencet kan saudaraku. Kalau ketekan saudara, layarnya terbuka saudaraku. Begitu terbuka yang muncul khotbah gereja kita. Saudara bisa jelaskan seperti apa ke saya? You cannot explain. Itulah cara Tuhan menemukan saudara. Ketika dia buka khotbah dari gereja kita saudaraku, yang lucunya lagi dia penasaran. Dia penasaran didengerin sampai selesai. Tuhan jamah dia saudaraku di tempat di mana dia, di tempat tidurnya dia dengarkan khotbah, air mata bercucuran saudaraku. Hari berikutnya dia nggak tahu gimana caranya, cari cara gimana ketemu gereja keluarga Allah saudara. Dia temukan gereja keluarga Allah, ikut pondok Daud saudaraku. Tapi dari situ dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas kehidupannya. Explain to me how. Nobody can explain. Itulah ajaibnya Tuhan ketika dia mencari engkau. Begitu spesialnya engkau saudaraku. Mau saudara bersembunyi seperti apapun, you cannot hide. Go ahead and hide. The more you hide, the more He will look after you. Because you are precious. Dan ketika dia memilih saudara, dengar baik saudaraku. Dia tidak memilih saudara, dia tidak mencari saudara for nothing. Kita lanjutkan yuk ayatnya tadi, Yohanes 15 ayat yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Untuk apa saudaraku? Kita baca sama-sama 2-3. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi
dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Adalah ketetapan Tuhan engkau berbuah. I declare saat ini saudaraku, saya perkatakan di dalam nama Yesus, I declare this is the season of fruitfulness. Ini adalah musim berbuah lebat. I declare the season of fruitfulness upon your life. Tangkap dengan iman saudaraku. Dalam pekerjaanmu tidak lagi sepi. Dalam pekerjaanmu tidak lagi pintu tertutup. I declare season of fruitfulness. Pekerjaanmu berbuah lebat. Dalam karirmu tidak lagi stagnasi. Oh, I declare fruitfulness. Karirmu melejit naik dan tidak turun. Jadi kepala dan bukan ekor. Dalam kehidupan keluargamu, I declare season of fruitfulness. Penuh dengan buah-buah yang indah. Bukan lagi pertengkaran. Bukan lagi yang ada setiap kali hanya percecokan. Tapi I declare upon your family. Season of fruitfulness. Buah-buah yang manis itu bertumbuh. Buah-buah yang manis itu bermunculan atas keluargamu. I declare, saudaraku. I declare, bahkan saat ini saudara yang belum punya anak, saudara. Oh saudara, kalau datang dengan suamimu, pegang kandunganmu saudaraku saat ini. Engkau yang belum punya anak, I declare upon you season of fruitfulness. Tuhan berikan keturunan atas kehidupan saudara. Tangkap dengan iman saudaraku. Tangkap dengan iman. Deklarasi seperti ini saudaraku. Ketika kita memperkatakan firman Tuhan berkata, tunjukkan imanmu dengan perkataanmu. Oh yes. Aku percaya, maka aku berkata-kata, kata Rasul Paulus. Ketika saudara mendeklarasikan seperti ini, it's not just talking saudaraku. Tapi itu adalah imanmu yang kau perkatakan atas kehidupanmu. Anak Tuhan di tempat ini dengar baik, orang Kristen di tempat ini. Dalam hidupmu, buah itu bermunculan, buah rohani bermunculan. Pertanyaannya sekarang, Pastor, buah roh itu apa sih? Halo, apa saudaraku? Orang Kristen harus keluar buahnya loh. Ada buahnya loh, buahnya apa? Apa? Kasih sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan. Itu semua buah-buah saudaraku. Ketika orang berjumpa dengan saudara, orang rasanya apa? Pahit. Yang merasakan kan buah bukan makan buah kan saudaraku. Masa jeruk makan jeruk saudaraku? Bukan kan? Yang saudara rasakan ketika saudara mencicipi buah dari anak-anak Tuhan, apakah buahnya manis, apakah buahnya pahit? Saya kemarin diberkati saudaraku, lewat satu kesaksian, satu cerita. Bahkan bukan jemaat gereja kita, saudara dari jemaat kita di kota Jogja saudaraku. Satu ketika saudaraku, satu keluarga mereka sedang berkendara, nyetirnya aja pelan-pelan saudaraku, yang nyetir ini yang adiknya perempuan saudaraku, di sampingnya kalau saya nggak salah ya saudaraku, di sampingnya itu mamanya, di belakang kakaknya saudaraku. Mereka tengah berkendara, saudaraku nyetirnya pelan-pelan sama sekali nggak pegang handphone, nggak lagi chatting-chatting, nggak lagi telepon-telepon, nggak lagi angkat apapun saudaraku. Dia setir benar-benar konsentrasi dan pelan saudara. Tengah setir saudaraku tiba-tiba dari belakang suara keras sekali, dar! Satu keluarga kaget saudaraku, itu sampai boleh dimunculin fotonya saudara. Sayangnya fotonya kecil saudara, saya nggak tahu apakah sudah bisa. Nah itu mobil bagian belakang itu sampai penyok saudaraku, kacanya pecah berhamburan masuk ke dalam saudaraku. Kalau saudara ini sayangnya fotonya nggak lengkap saudara, karena ini masuk di ininya dia, saya nggak punya foto-foto ininya saudaraku. Itu sampai kaca, spion, apa segala macam kena itu sampai banyak yang penyok saudaraku. Itu kondisi sudah sangat parah sekali saudara. Tetapi ajaibnya Tuhan Yesus baik, sama sekali tidak ada luka yang berarti saudaraku, hanya lecet-lecet kecil saja karena kaca yang berhamburan saudara. Tapi bukan itu yang ingin saya ceritakan saudara. Bukan perlindungan Tuhan, terlepas dari semua ini adalah perlindungan Tuhan. Mereka kaget karena tabraknya kencang sekali, mereka berpikir saudaraku, ini pasti mobil. Itu sampai kaca pecah semua loh saudaraku. Mereka pasti langsung dong berpikir ini mobil. Tapi kaget ketika keluar saudaraku dari mobil, ternyata yang nabrak ini sepeda motor. Kebetulan kakaknya ada di belakang saudara, itu tengah posisi tidur. Saudara bisa bayangin ditabrak seperti itu posisi tidur, itu nyawa aja belum kekumpul saudaraku.
Dia buka mobil itu sudah, wah posisi marah sekali saudara. Langsung spontan saudaraku, dia marah sama driver dari kendaraan ini saudaraku, dari motor ini dia marah, dikatakan kamu kecepatan berapa sampai seperti ini. Pertama dia pikir adiknya yang chatting atau apa saudara, sama sekali enggak saudara. Dia marah karena kecepatannya tinggi sekali. Dijawablah sama pengendara ini, mungkin dia juga ketakutan saudara. Dijawab, enggak cuman 40 kok. Wah tambah marah, 40 enggak mungkin kayak begitu saudaraku. Mana mungkin toh saudara kecepatan 40 bisa nabrak begitu, enggak mungkin saudara. Dia marah sekali saudara. Yang saya diberkati saudara. Di tengah kakaknya ini lagi marah sama ini driver saudara. Mamanya diem aja saudaraku, pelan-pelan dia minggir saudara. Dia cari warung. Dia beli aqua. Si ibu yang jualan aqua ini tanya, Bu, buat apa beli aqua, orang tengah kecelakaan kayak gini kok beli aqua? Dijawab sama si mamanya, Mbak, itu memangnya yang nabrak gak kaget apa? Sayanya kaget, ya dia juga pasti kaget dan deg-degan. Ini saya beli aqua buat si driver. Itu ibu warung yang jualan aqua saudaraku. Sampai hampir meneteskan air mata. Dia berkata, zaman sekarang masih ada orang yang seperti ini. Sudah ditabrak, masih mikirin yang nabrak. Berapa banyak dari saudara yang tahu buah saudara yang manis dinikmati itu memuliakan namanya Tuhan. Ibu ini ambil saudaraku, aquanya dibawa, sudah Mas, minum dulu. Anaknya yang laki saudara dilus-lus pundaknya. Adiknya ngomong, Kak, ingat kita ini anaknya siapa? Dilus-lus pundaknya saudaraku, akhirnya dari yang tadinya kakaknya marah-marah besar saudara. Dia mulai apa sih saudara, lerem, what is lerem saudaraku? Redalah. Dia mulai reda marahnya, dia ingat kita ini anaknya siapa. Saudara bisa bayangin sudah sampai hancur kayak gitu, itu kalau disuruh nuker saudaraku habis berapa. Ganti kacanya aja berapa, belum penyoknya mobilnya, itu driver bisa bayar berapa saudaraku. Tapi puji Tuhan, mobil itu sudah diasuransikan. Mereka katakan sudahlah Pak, sudah nggak usah bayar semuanya, cuman bayar 200.000 aja untuk masukkan mobil ini ke bengkel saudaraku. Asuransi berjalan. Tahu nggak saudara, bapak yang tadinya berbohong, yang berusaha membela diri, yang langsung maaf, terima kasih. Sekali lagi saudara, buah yang manis dirasakan, nama Tuhan dipermuliakan. Boleh tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Tuhan memanggil saudara dan saya. Alkitab mengatakan loh saudaraku, ketetapan. Artinya apa? Itu sudah hukum. Coba saya ulang lagi ya saudara, kita lihat ya. Dan apa dikatakan? Aku telah menetapkan kamu. Ketetapan itu apa tuh saudara? Ketentuan. Ketentuan apa? Ketetapan MPR. Itu apa saudaraku? Itu sudah ketok palu saudara. Artinya itu sebuah keputusan yang tidak bisa dirubah. Dengan kata lain saudaraku, anak Tuhan harus berbuah. Itu hukumnya wajib, yang mengerti katakan amin. Bukan pilihan. Tidak bisa memilih. Kenapa? Kenapa kita harus berbuah? Kita baca selanjutnya. 2, 3. Supaya, yuk sama-sama dengan suara yang keras. Multimedia bisa bantu. 2, 3. Supaya, apa saudaraku? Apa yang kamu minta. Bukan yang ini multimedia. Oh ya betul-betul, bawahnya saudaraku. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Halo? Ketika saudara berbuah, apa yang kau minta? Bapak kasih. Berapa banyak orang Kristen datang kepada saya, berapa banyak jemaat datang kepada saya dan bertanya, Pastor, saya sudah berdoa
Dari semua pose, jengking sudah, gulung-gulung sudah. Apa semua pose saudaraku. Kenapa doa saya nggak dijawab? Sederhana saudaraku. Ada banyak di antara kita seringkali doa kita tidak dijawab. Karena kita tidak tahu rahasia doa yang dijawab. Halo, yang mengerti katakan amin. Karena Tuhan, Yesus itu after fruit. Dia mengejar buah. Ada banyak orang berpikir, doa yang dijawab, kalau doanya lama, salah. Mana ayatnya? Doa yang dijawab, kalau kita doa sambil nangis-nangis. Mana ayatnya? Tapi ayat ini mengatakan, saudaraku, dengan sangat jelas sekali. Ketika kamu berbuah, supaya apa? Apa yang kau minta diberikan kepadamu. Senggol kiri kanan, berbuah lebat. Berbuah. Harus berbuah. Karena Yesus itu nyarinya buah, saudara. Masih ingat satu kisah di mana ketika dia berjumpa dengan pohon ara? Masih ingat kisahnya, saudaraku? Itu pohon ara keren. Dia gede, pohonnya besar, daunnya rimbun. Kok saya bisa tahu? Buka ayatnya, lihat. Markus 11 ayat 13. Senggol kiri kanan lagi, makanya baca Alkitabnya. Kalau nggak dibaca nggak tahu, saudaraku. Saya bacakan ya. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya melihat kalau didapat apa-apa pada pohon itu. Tapi waktu ia tiba, tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Saudara, sorry saudara. Manusia melihat penampilan. Tuhan lihat hati. Halo? Gak peduli daunnya banyak. Gak peduli gede, gak peduli keren, gak peduli semuanya. Dia cari ada buah gak? Ajaibnya lagi saudaraku. Kalau saudara baca ayat di bawahnya lagi, kata-kata di sana dikatakan apa? Saya bacakan. Sebab memang bukan musim buah ara. Waktu saya baca ini saya pikir-pikir Tuhan Yesus aneh loh. Udah jelas-jelas kok bukan musim buah ara kok dicari-cari buahnya. Kok kayaknya kok mencari-nyari gitu saudaraku. Tapi kalau sampai ayat ini ditulis saudara, pasti ada maksudnya. It's not talking about ini bukan bicara tentang pohon saudaraku. Tuhan Yesus ingin memakai pohon ini untuk berbicara kepada murid-murid. I don't care. Mau musimnya bukan musimnya, mau kondisimu susah, kondisimu senang, I don't care. I expect fruit. Because karena ini ketetapan saudaraku. It's not a choice. Berbuah bukan pilihan. Berbuah ketetapan. Wajib hukumnya. Pertanyaannya sekarang, Pastor, terus buah itu apa? Yang dimaksud dengan buah di sini apa? Sederhana, saudara, jiwa. Kita buka lagi ayatnya ya, saudaraku. Kolose 1, kita lihat ayatnya yang ke-6 bagian B. Apa sih itu buah? Kolose 1 ayatnya bagian B. Coba kita baca ya, sama-sama boleh yuk. 2, 3. Injil itu apa? Injil itu harus berbuah, saudaraku. Injil itu apa sih, saudara? Kabar baik. Kabar baik, Bu. Gak boleh dipegang sendirian. Kabar baik gak boleh disimpan. Kabar baik harus berbuah. Kabar baik harus disebarkan. Coba saudara lihat berikutnya dikatakan apa? Injil itu berbuah, dia apa? Berkembang. Kabar baik bukan untuk saudara saja yang mengerti, katakan amin. Oh, aminnya kurang keras. APL aminnya kurang keras. Kabar baik untuk disaksikan. Oh yes. Hari-hari ini saudaraku, saya bangga dan saya bersuka cita dengan jemaat keluarga Allah. Saya baru saja kemarin saudaraku ketemu dengan satu ibu-ibu, kebetulan saya pulang dari kantor agak sedikit malam saudaraku. Saya ngobrol dengan salah satu staf. Pulang agak sedikit malam bertepatan dengan teman-teman yang mau Pondok Daud datang. Teman-teman datang saudara. Saya duduk, saya berdiri lagi tunggu Grab, saudaraku. Apa sih, panggil taksi online, saudaraku. Saya tunggu, saudaraku.
Dari belakang tuh saya dikejar satu ibu. Pastor Nita, Pastor Nita. Saya pikir apa? Ternyata ibu ini bersaksi, saudaraku. Dia baru di gereja kita. Selama ini dia selalu GKJJ. Sudah tahu ada jenis gereja baru namanya GKJJ. Apa saudara? Gereja Kristen jalan-jalan, saudaraku. Dia cerita dia gak pernah, pastor saya gak pernah menetap di satu gereja dalam waktu yang lama. Saya selalu berpindah-pindah dari satu gereja ke gereja lain, ke gereja lain. Saya tidak pernah berpikiran bahwa saya harus bertumbuh, saya harus tertanam. Terus dia bercerita, saudaraku, ketika dia mendengar firman Tuhan diberitakan di gereja kita, dia menyadari something is wrong. Hidupnya salah. Dia mengambil satu ketetapan, saudara. Aku harus berubah. Aku mau bertumbuh. Aku gak mau jadi orang Kristen seperti ini lagi. Aku gak mau jadi buli-bulian iblis terus menerus. Dan tahukah saudara apa yang dia lakukan, saudaraku? Semua yang diajarkan di gereja kita, dia kerjakan. Disuruh pondok Daud, ikut pondok Daud. Disuruh doa puasa, dia puasa. Saya tuh apa ya saudara, hari-hari ini saya tuh bersuka cita mendengar semuanya itu. Apa ya, saya tuh senang karena apa ya saudara? Saya senang akhirnya orang Kristen menjadi yang sebagaimana seharusnya kita, saudaraku. Bukan lagi buli-bulian iblis, saudara punya power. Dia bukan hanya itu, disuruh nabur, dia nabur, saudaraku. Disuruh apa aja dia ikuti, saudara. Tahukah saudara, ternyata dia punya satu pergumulan. Belasan tahun, keluarganya ini punya satu warisan tanah, saudara. Belasan tahun tanah ini gak bisa dijual. Sampai satu keluarga besar itu jadi dalam kondisi yang benar-benar secara ekonomi mereka sangat tertekan sekali. Tapi gak peduli gimana caranya, mereka sudah berusaha jual tanah ini murah sekalipun tidak ada yang mau beli tanah ini, saudaraku. 2 bulan datang ke gereja kita, Pak. Dia bukan minta, saudara. Dia gak minta tanah ini terjual, enggak, saudara. Yang dia lakukan sederhana. Dia hidup sesuai dengan yang Tuhan ajarkan. Dia mengikuti firman. Dia bahkan tidak meminta tanah ini terjual. Tahukah saudara, 2 bulan dia gabung di gereja kita. Dia bercerita, pastor, tanah itu terjual dengan harga yang melebihi ekspektasi kami. Setelah belasan tahun, saudara. Tapi ceritanya bukan di situ, saudara. Yang membuat saya bersuka cita bukan itunya, saudara. Karena ketika saudara berjalan di dalam firman, gak mungkin saudara gak ngalami mujizat. Itu hukumnya harus. Karena Tuhan kita itu perjanjian, saudara. Kita lakukan bagian kita, Tuhan lakukan bagiannya, sesederhana itu. Tapi yang membuat saya rejoice, saudaraku, dia bercerita, pastor, sekarang setiap kali saya ketemu sama siapa-siapa, saya bersaksi. Dia ketemu sama tukang tahu, saudaraku, dia ceritakan. Dia ketemu sama tukang sayur, dia bercerita kabar baik, saudara. Terakhir dia bercerita, saya ketemu tukang bakso. Tukang baksonya lagi dia beli, saudaraku, tukang baksonya ngeluh. Aduh ibu, zaman sekarang dagangan sepi. Sudah tahu apa yang dia katakan? Bapak datang ke gereja saya, katanya, saudara. Kalau dagangan bapak sepi, datang ke tempat saya, ikut pondok Daud. Saya ngalami mujizat, bapak juga pasti ngalami mujizat, saudara. Hati saya bersuka cita, saudaraku. Boleh beri tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Orang Kristen tuh harusnya begini, yang mengerti katakan amin. Kabar baik jangan disimpan. Halo? Ceritakan. Saya berjumpa 2 minggu yang lalu, saudaraku, dengan satu ibu, saudara. Usianya sudah 64 tahun. Ini yang muda-muda harusnya malu, saudara. Ini ibu usianya 64 tahun. Dia datang dari Surabaya, saudara. Dia bercerita, saya baru tahu dia bercerita ketika saya berjumpa dengan dia bercerita, saudara. Ternyata dia bahkan bukan dari agama kepercayaan yang sama, saudaraku. Dia bercerita, dia dengar lewat YouTube, sama seperti Bapak Ibu dan teman-teman yang lain yang mungkin juga melihat lewat YouTube. Dia dengar lewat YouTube. Ibu ini sakit, saudaraku. Dia tuh kena, saudara tahu autoimun ya? Ada yang pernah dengar autoimun? Jadi kalau, ini ada dokter juga ya. Kalau imun, saudaraku, sebenarnya itu melindungi tubuh kita. Autoimun itu justru malah menyerang. Jadi kalau orang autoimun, benar ya, saya salah nggak? Nggak boleh terlalu sehat, tapi juga nggak boleh sakit, saudaraku. Karena sangat berbahaya. Terlalu sehat, justru diserang. Sakit juga bahaya, saudara. Nah dia autoimunnya, saya lupa namanya tuh cantik sekali istilah medisnya, saudaraku. Saya lupa, saudaraku. Itu autoimun tuh, maaf saudara, dari dada ke atas. Sampai saudara,
matanya itu nggak bisa kedip, saudara. Nggak bisa berkedip dia. Leher ini nggak bisa digerakkan. Tangan ini nggak bisa apa-apa, Pak. Kaki sebenarnya bisa jalan. Tapi karena autoimun dari dada ke atas, saudaraku, dia tidak bisa nafas. Jadi dia hanya bisa berbaring pakai bantuan pernafasan, saudara. Untuk bernafas. Tapi tahukah saudara, Tuhan kerjakan mujizatnya, sembuh, saudaraku. Dia bercerita, saudaraku, dia dengarkan satu persatu khotbah di gereja kita. Dan dia berkata seperti ini, semua yang dikhotbahkan saya alami. Sudah tahu, sejak dari saat itu, dia beritakan kepada teman-temannya, saudaraku. Sebanyak-banyaknya, setiap hari Senin, tim media, dengar baik. Setiap hari Senin, dia selalu menanti-nantikan khotbah di-upload, saudaraku. Dia tunggu-tunggu. Karena dia, maaf saudara, sudah usia 64 tahun gak ngerti yang namanya upload, saudaraku. Dia minta tolong anaknya. Kebetulan kemarin anaknya datang bersama-sama dengan mamanya. Jadi kalau Pak siang itu anaknya sampai ngomong, aduh saya pusing pastor. Karena setiap Senin pagi mama saya sudah ngeributin. Mana khotbahnya, mana khotbahnya, mana khotbahnya, saudaraku. Dia nanti-nantikan setiap hari dia dengarkan pagi, siang, sore, malam. Pagi, siang, sore, malam. Dia dengarkan dan dia katakan sekalipun saudaraku dari yang tadinya tidak sama sekali berbeda saudaraku kepercayaan. Dia berkata, dia datang kepada saya, dia berkata, pastor saya berbahasa roh. Dia terima anugerah bahasa roh saudaraku, tidak ada yang tumpang tangan. Tuhan lawat dia di kamarnya sendiri. Tapi semangatnya menyala-nyala saudaraku. Tahukah saudara, 2 minggu yang lalu, ini dari Surabaya loh saudara. Terbang khusus datang. Minggu sore sudah pulang saudara ke Surabaya. Sudah tahu minggu ini? Kali ini dia gak datang sendirian, anaknya datang. Tapi bawa teman-temannya yang lain. Diajak beribadah ke gereja kita saudaraku. Boleh kita dengar tepuk tangan paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Coba senggol kiri kanan, berbuah. Semakin saudara ceritakan, semakin saudara saksikan, semakin hati Tuhan bersuka cita. Mujizatnya tidak berhenti sampai di sana. Masih ingat cerita driver ojek? Saudara, 1.000 perak aja gak punya? Loh, orang yang bersaksi saudara, saya itu menemukan. Orang-orang yang bersaksi di gereja kita, itu justru kalau sudah bersaksi sekali, ketagihan bersaksi loh saudara. Datang lagi, pastor mau bersaksi lagi, tapi saya malu, kok saya terus yang bersaksi? Kenapa? Karena ketika saudara bersaksi, Tuhan disukakan. Itu yang namanya mujizat saudaraku. Jadi makanan sehari-hari saudara. Bukan hanya 1 kali mujizat. Bukan hanya 2 kali mujizat. Pak, seumur hidupmu disertai mujizat. Oh saya gak dengar kata amin yang keras dari tempat ini. Aminnya lebih dahsyat lagi dari tempat ini. Tepuk tangannya paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Pertanyaannya sekarang saudara. Kalau saudara tahu berbuah itu keinginan hatinya Tuhan. Pertanyaannya sekarang gimana cara kita bisa berbuah? Kan itu keinginannya Tuhan. Kita harus berbuah. Jadi orang Kristen gak boleh gak berbuah. Harus ada buahnya. Buahnya harus bisa dinikmati orang di sekeliling kita. Pertanyaannya sekarang, gimana cara kita berbuah? Yang pertama sederhana saudaraku. Yang pertama, saudara yang punya reka ya. Saudara bisa catat saudara. Ditulis saudaraku. Menempel dengan sang pokok anggur. Kita buka Yohanes 15 yuk. Ayat yang keempat sampai 5. Yohanes 14 ayat 15 ayat 4 sampai 5. Yang sudah ketemu katakan amin. Oh enggak ada yang amin. Belum ketemu saudaraku. Wow puji Tuhan sekarang enggak lihat di depan tapi buka Alkitabnya masing-masing ya. Puji Tuhan. Kita baca yuk sama-sama dengan suara keras. 2, 3. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian apa saudara? Kamu tidak berbuah. Jika kamu tidak tinggal di dalam aku, ayat yang kelima bersama, 2, 3. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tahukah saudara? Saudara untuk bisa berbuah harus nempel sama pokok anggur. Siapa pokok anggur? Yesus. Masalah dari banyak orang Kristen, saudaraku, kita datang ke gereja, saudara diajar untuk pelayanan.
Saudara didorong untuk ikut ini dan ikut itu. Jadi singer, jadi tamborin, kreatif ministry, apapun itu. Tapi ada begitu banyak gereja, saudaraku. Bahkan saya menyadarinya, saudara. Gereja kita belajar berubah, saudara. Ada begitu banyak gereja tidak menekankan disiplin rohani anak-anak Tuhannya. Akhirnya jadi orang Kristen gampangan. Saudara sudah melayani, tapi kalau ditanya saat teduhnya, doanya, baca firman enggak? Apa sih disiplin? Sederhana loh saudaraku. PR kita tuh harus dikerjakan. Jadi orang Kristen kita punya PR. PR-nya apa? Sederhana. Doa, baca firman, puasa. Loh pastor, itu kan cuman seperti itu loh. Saudara cuman seperti itu ya, lakukan terus saudaraku. Saudara akan melihat. Buah itu tidak dipaksakan saudara. Buah itu hasil dari proses. Yang mengerti katakan amin. Loh saudara gak bisa loh ranting tiba-tiba hari ini aku pengen berbuah. Ting keluar buah. Gak ada ceritanya begitu. Buah itu muncul automatically ketika ranting nempel. Proses ranting nempel sama pokok dijamin pasti. Gisinya masuk, buah keluar dengan sendiri. Yang mengerti katakan amin. Kalau saudara gak nempel, gak bisa berbuah. Gak bisa. Dan yang satu ini saudaraku, saya peringatkan sejak dari sekarang. Hati-hati. Saya sedih dengan berbagai banyak orang Kristen saudaraku, you start well, but you do not finish well. Starting well is important. Tapi firman Tuhan berkata, hanya yang bertahan sampai kesudahannya yang masuk kerajaan surga. Finishing well is much more important. Saudara kalau nggak nempel Pak, Yesusnya jadi kabur. Kristenan itu bukan datang ke gereja seminggu sekali loh saudaraku. Sorry salah. Ketika kau tidak nempel dengan pokok anggur, engkau mempertanyakan imanmu. Engkau mempertanyakan mujizat. Engkau mempertanyakan apakah semuanya itu masih nyata. Ataukah itu kisah ribuan tahun yang lalu yang tidak terjadi lagi sekarang. Hanya orang yang nempel, rohnya menyala-nyala. Oh orang yang rohnya menyala-nyala gak bisa diem. Orang Kristen yang nempel, rohnya pasti menyala-nyala. Dia pasti berkobar-kobar. Kata-katanya beda sudah. Oh orang Kristen itu kalau rohnya sudah menyala-nyala saudaraku, kata-katanya gak sama lagi Pak. Yang tadinya ya kalau ditolong Tuhan syukur, gak ditolong Tuhan syukur, ya sudah. Mau apa lagi, ini memang sudah nasib, sudah memang begini takdirnya. Mau apa lagi, oh saya kalau lihat yang seperti ini pengen saya cekik saudaraku. Orang Kristen yang apinya menyala-nyala dia ngomongnya apa? Tuhanku pasti menolong. Tuhanku punya jalannya. Tuhanku selalu pasti memberikan yang terbaik dalam kehidupanku. Justru karena rohnya menyala-nyala ini saudaraku. Apa yang diperkatakannya jadi kenyataan. Orang Kristen kalau nempel saudara. Saudara ngomong yang saudara perkatakan. Itu terjadi. Kenapa terjadi? Nempel. Keluar. Buah itu pasti keluar. Gak bisa enggak. Buahnya apa? Salah satu buahnya. Mujizat. Begitu saja. Tadi saya ketemu. Baru aja saudaraku. Saya sudah ceritakan berapa kali. Saya ketemu ibu ini saudara. Ketika di Bogor. Dia dari jauh nyamperin saya. Ketemu kita berdoa bersama saudaraku. Sesederhana itu. Sekarang ibadah di gereja kita saudara. Saya ketemu tadi pagi. Bagi sebagian orang saudaraku. Kita yang perempuan ibu-ibu. Kita kan suka pakai eyeliner ya. Kita suka make up lah saudaraku. Ibu ini bercerita saudara, karena penyakitnya sudah sekian lama dia gak boleh make up saudara. Dokternya tidak memungkinkan, penglihatannya maaf saudaraku, saya lupa nama penyakitnya apa. Tapi itu membuat penglihatannya semakin redup dan semakin redup saudaraku. Lama-kelamaan bisa tidak melihat saudara. Saya jumpa dia di Bogor dan dia bercerita, Pastor saya sudah kehilangan pengharapan saya. Saya sudah ngomong sama suami saya, udahlah kalau mau dipanggil Tuhan ya biar saya dipanggil Tuhan aja.
Dia sudah ada di dalam titik terendah, paling rendah dalam hidupnya saudaraku. Dia sudah siap-siap menyerahkan anak-anaknya kepada suaminya saudara. Tapi ketika dia mendengarkan firman Tuhan, kebenaran Tuhan diberitakan saudara, imannya bangkit. Tahukah saudara, beberapa minggu yang lalu saya ketemu dengan dia, saudara, dia berkata seperti ini, Pastor, saya bahkan sudah gak peduli soal sakit penyakit saya. Saudaraku, rasanya gimana sih jadi sakit penyakit kalau dicuekin, saudara? Dia sudah gak mikir. Loh saya tanya, lah gimana? Oh saya udah gak mikirkan kok. Saya sudah gak pedulikan sakit penyakit saya. Sekarang saya pokoknya mau menyala-nyala di dalam Tuhan, saya mau layani Tuhan, saya mau ikuti apa kata Tuhan. Sudah tahu, tadi ketemu saya di depan, salamin saya, dia berkata, Pastor, untuk pertama kalinya setelah belasan tahun, bertahun-tahun, saya boleh pakai eyeliner. Sederhana kan saudara? Dicek penglihatannya saudaraku, dia berkata, penglihatannya itu sudah kembali lagi saudara. Dia berkata, dia percaya, dia katakan sendiri, saya nggak mau ngurusi penyakit saya Pastor. Itu urusannya Tuhan. Urusan saya mau all out buat Tuhan. Saudaraku penyakit dicuekin, dia bosan juga saudara. Dia keluar dengan sendirinya saudaraku. Justru dia cerita kepada saya, hari-hari ini mujizat arus ilahi itu terjadi begitu rupa di gereja kita. Saudara tangkap itu, lompat ke dalamnya, rasakan sendiri saudaraku. Alami, saudara bisa bersaksi. Yang kedua, orang kalau mau bertumbuh saudara nggak harus bangun jala yang kuat. Maksudnya gimana jala yang kuat? Yuk kita buka ayatnya, Yohanes 21 ayat 11. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu jalannya itu tidak koyak. Ini bukan cerita ketika Petrus menjala ikan di awal ya sudah bukan. Ini satu ketika Petrus menjala lagi Tuhan mengadakan mujizat yang sama. Dia tangkap ikan saudara, Pak. Jalannya itu diisi ikan besar-besar, kata Alkitab 153. Tapi hebatnya enggak koyak saudara. Ini bicara tentang apa saudaraku? Di gereja kita saudaraku, kalau saudara mungkin baru pertama kali datang di gereja kita, izinkan saya mengatakan ini. We are cell church. Gereja keluarga Allah adalah gereja sel. Kami tidak percaya dengan one single fighter saudara. Saya tidak percaya saudaraku semua yang terjadi hanya karena satu pendeta. Enggak saudara. Tahukah saudara semuanya ini terjadi karena teamwork. I don't work alone. Apa yang terjadi? Ini semua hasil dari kerja keras teman-teman semuanya. Tahukah saudara, saya apresiasi dengan tim ibadah yang ada di APL ini Bapak Budi dengan teman-teman. Boleh kasih tepuk tangan untuk mereka saudaraku. Setiap hari Minggu saudaraku ibadah seperti ini saudara bayangkan semakin banyak teman-teman seperti ini ya saudaraku. Mereka itu masakkan buat saudara loh. Itu mereka masak sendiri loh saudara. Kita nggak beli di luar loh. They cook for you. Bukan hanya itu saudaraku, saya bahkan tidak datang lebih pagi dari mereka. Mereka sudah datang sejak dari awal, banyak di antara mereka. Bahkan saudaraku bukan hanya melayani di satu ibadah, mereka melayani 2 kali ibadah. We do not work alone. Kita bukan single fighter, gereja kita tidak mengenal single fighter. Itulah sebabnya nama kita keluarga Allah. Yang mengerti katakan amin. Kita kerjakan bersama-sama. Tahukah saudara setiap kali saudara diberkati dengan khotbah-khotbah di YouTube, ada orang-orang di belakang layar yang bekerja keras untuk itu. Saya tahu mereka nggak pernah ngeluh sama saya saudaraku. Mereka bahkan nggak pernah ini merasa berat dengan itu. Tahukah saudara, mereka untuk bisa diupload hari Senin masuk saudaraku. Artinya hari Minggu itu kadang mereka sampai jam 4 pagi saudaraku. Nungguin upload itu lama saudara. Sampai jam 4 pagi, nggak ada yang tahu, nggak ada yang lihat. Tapi mereka lakukan itu dengan sukacita. Ketika saya tanya mereka, kenapa? Jawabannya sederhana. Melihat jiwa-jiwa berdatangan, itu sudah jadi sukacita kami. Oh benar saudaraku, saya bertanya dengan teman-teman media, itu jawaban mereka. Tahukah saudara, ketika saudara bersukacita dengan khotbah yang diupload, sebaliknya teman-teman bersukacita karena saudara ada bersama-sama dengan kita di tempat ini. Every time mereka melihat teman-teman yang baru, sukacita mereka meluap, mau upload 4 jam, 5 jam, mereka nggak pikirkan itu semua. Saudara semua kita diberkati dengan pujian dan penyembahan hari ini. Boleh kita beri tepuk tangan untuk teman-teman Praise and Worship, Creative Ministry semuanya. Mereka sudah berlatih jauh-jauh hari saudaraku.
Bahkan sebagian dari mereka saya tahu saudaraku, mereka bukan pelayanan 1 kali, bukan 2 kali. Kadang kala mereka pelayanan bersama saya sepanjang hari saudara. Gereja Keluarga Allah punya orang-orang yang sungguh-sungguh bekerja di dalam teamwork bersama-sama. Kita kerjakan bersama. Saudara menitipkan anak saudara di Kids Impact. Kalau nggak cukup orangnya, siapa yang jaga saudaraku? Tapi ada teman-teman. Sampai Bu Meti tadi ya, pagi pegang anak-anak, siang nemeni saya. Mereka semuanya melakukan semuanya itu dengan sukacita saudaraku. Kenapa? Karena kita bukan hanya sekedar ibadah seminggu sekali. Gereja kita bukan hanya liturgi. Di sini kita adalah orang-orang yang membalas cinta kasih Tuhan. Kita berhutang besar kepada Tuhan. Kita ada di sini saudaraku. Kalau kita bisa lakukan sesuatu, kita lakukan sesuatu untuk Tuhan. Sedikitnya kita berbuah. Sedikitnya we do something for Him. Itu sebabnya kita buka jala saudaraku. Kenapa jala? Kalau saudara satu-satu itu kail saudara. Mau sampai kapan? Ya selesai capek. Tapi jala. Berbicara tentang kelompok sel. Berapa banyak dari saudara di sini saya tanya saudaraku. Berapa banyak dari saudara yang cinta gembala sidang saudara? Angkat tangan saudara. Saya paksa harus angkat tangan saudara. Lah masa enggak cinta cuma gembala sidangnya, turunkan saudaraku. Saya tanya, kalau cinta gembala sidangnya kira-kira kepengen gembala sidangnya panjang umur apa umur pendek? Panjang umur, luar biasa saudaraku. Saya aminkan, saya anggap semuanya jawab sama saudara. Saya paksa terus. Saudara kalau mau gembala sidang saudara Pak Jo, Pak Obaja panjang umur. Gak mungkin tuh saudaraku. Memang yang muncul di YouTube ya wajah-wajah ini saja saudara. Tapi kan gak mungkin tuh satu orang konseling begitu banyak saudara. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Kadangkala saya orangnya fair saudara. Saya orangnya terbuka apa adanya. Saya bukan gak mau kasih nomor telepon saudaraku. Justru saudaraku, saya katakan apa adanya. Belum tentu kalau saya kasih nomor telepon, saya bisa membantu saudara full. Salah-salah saudara kecewa dengan saya. Saya punya keterbatasan saudaraku. Tapi bukan tidak ada solusi di gereja ini Pak. Kenapa? Karena kita punya teman-teman KKS yang tidak kalah luar biasa dari pemimpinnya. Yang mengerti katakan amin. Saudara tahu di gereja kita ini saudaraku, tim konselor kita itu dilatih secara intensif loh saudaraku. Sejak dari di Jogja saudaraku, tim konselor itu secara khusus. Mereka itu harus mengikuti pelatihan 200 jam saudara. 200 jam. Dan kalau 1 jam saja mereka miss, itu nggak dapat sertifikatnya. Izinkan saya mengatakan ini, mereka lebih ahli dari saya. Ya mengerti katakan amin. Mereka lebih hebat daripada saya. Dan tahukah saudara, saya bangga. Saya bangga. Kalau anak-anak saya lebih hebat dari saya. I am so proud. Itu sukacita saya saudaraku. Itu sebabnya ketika saudara bergabung di dalam kelompok sel pastikan. Kenapa? Karena nggak ikut komsel sama ikut komsel. Beda hasilnya. Halo yang mengerti katakan amin. Ya nggak ikut komsel dikit-dikit saudara mutung. Datang ke gereja disalamin yang lain disalamin. Pas giliran saudara kok ya pas koordinatornya manggil sini. Oh iya. Gak disalamin saudaraku. Yang lain disalamin, tiba giliran saudara, gak ada orangnya saudara. Orang yang gak ikut komsel, gak disalamin, gak gereja-gerejaan lagi. Baru datang saudara, pas kebetulan worship leadernya, apanya ada yang salah, gak gereja-gerejaan lagi. Saya gak masalah saudara dengan saudara gak ke gerejanya, yang saya sangat sedih saudara, bukan masalah itu. Yang saya sangat sedih karena saya tahu pasti ada rencana Tuhan yang besar dalam kehidupan saudara. Ketika saudara lepas sebelum waktunya saudaraku, it makes me sad. Choose the church. Dimanapun itu, choose your church dan grow. Bertumbuhlah. Kenapa? Karena kalau saudara tidak bertumbuh, saudara ada satu rencana Tuhan atas hidup saudara yang tidak bisa digantikan siapapun. Kecuali saudara yang melakukannya. So please, grow up. And fulfill the plan of God in your life. It make me sad saudaraku. Ketika ada begitu banyak anak-anak Tuhan berguguran, belum waktunya saudara.
Bahkan saya sampai katakan, ayo ikut komsel. Kenapa? Saudara kalau nggak ikut komsel, ini gereja semakin besar loh saudara. Nggak akan semakin kecil, tambah besar saudaraku. Nanti ibadahnya tambah banyak. Saudara satu dengan yang lain aja nggak kenal. Kebetulan saya orangnya tuh tipe yang suka ini saudara. Kalau ada yang wajah-wajah baru tuh saya suka saudaraku. Jadi saya hafal gitu. Tapi ada begitu banyak saudara datang, saudara pulang, saudara sakit, saudara ulang tahun, saudara nggak ada yang tahu saudara. Di komsel itu keluargamu. Kita pun dibesarkan dari bayi, harus dari keluarga. Ada yang jaga supaya bisa dewasa, bertumbuh dengan baik. Coba senggol kiri kanan. Komsel. Ini siang-siang sudah waktunya jam tidur, saudaraku jam makan, saudaraku. Senggolnya agak keras bila perlu injak kakinya. Komsel. Biar bangun sekalian, saudaraku. Amin. Yang terakhir, yang ketiga. Boleh saya undang pemain musik maju ke depan? Saya tahu saudara senang sekali mendengar kata yang terakhir, saudaraku. Yang ketiga, memiliki kehidupan doa puasa yang kuat. Bertahan sedikit lagi ya saudaraku ya. Memiliki kehidupan doa puasa yang kuat. 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 5. Saya bacakan ayat 3, saudara baca ayat 4, kita bergantian, ayat 5 kita baca bersama-sama, 2, 3. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. 4 dengan suara keras. Karena senjata kami dalam perjuangan bukan senjata duniawi. Yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng. 5. Kami mematahkan setiap siasat orang, merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran, menaklukkannya kepada Kristus. Percaya nggak percaya ya saudaraku ya, battlefield is real. Peperangan itu terjadi. Bahkan saudara percaya nggak? Bahkan ketika saudara dengar firman seperti ini, peperangan terjadi. Saudara kira kenapa? Kalau dengar film Korea, lihat film Korea sama dengar khotbah, gampang nonton film Korea. Kan nonton film Korea sampai jam berapa? Ayo, bahkan kalau nggak kerja aja sampai pagi subuh, saudaraku. Coba dengar khotbah, cuman sejam. Tapi saudara kayak matanya tuh harus diganjel pakai tusuk gigi. Betul nggak saudaraku? Kadang tuh rasanya di sini nih saudaraku, matanya gini, tapi belum tentu pikirannya di sini loh saudaraku. Di sininya sudah nanti sebentar lagi turun makan apa ya, bakso Afung atau sate Senayan atau halo? Battlefield is real. Saya pernah menyaksikan kepada saudara bagaimana ketika satu keluarga dimenangkan saudaraku, satu pasangan ini yang berusaha untuk membawa satu keluarganya. Tiba-tiba yang tadinya nggak ada apa-apa ibu ini saudaraku, muncul daging tumbuh, maaf saudara di bagian sensitifnya saudaraku, terasa sangat sakit sekali, tiba-tiba didiagnosa dokter, terkena virus dan lain sebagainya. Battlefield is real, saudara. Itu sebabnya, jenis yang seperti ini hanya bisa dilawan dengan doa puasa. Saudara jangan anggap ini hanya sekedar, saudara tadi kita ngobrol, Bu Meti ngobrol, kita bisa merasakan peperangan itu ada. Bu Meti bercerita saudaraku, tengah dia ikut UC saudara, gak ada angin, gak ada hujan. Di titik di mana di UC itu firman Tuhan akan diberitakan. Tiba-tiba gak ada apa-apa, anaknya sakit. Tadi sampai Bu Met ini ngomong sama saya, tahun ini pastor, saya mau doa puasa sebelum ikut UC. Karena battlefield itu real saudaraku. Tunduklah pada Allah, lawanlah iblis, dia harus lari daripadamu. Tapi kau tidak bisa lawan dia tanpa tunduk di bawah kuasa Allah. Senggol lihat kiri kanan lagi yuk. Tanggal 29 sampai 7 September saudara, kita puasa. Senggol yang kenceng, harus ikut. Loh gak ada amin saudara? Loh beneran loh saudaraku? Ikut ya. 29 apa? Gak boleh bilang lupa loh ya saudaraku. Boleh gak saya minta saudara? Kali ini kalau saudara puasa, saya minta satu aja. Jangan puasa tanpa tujuan. Tetapkan target saudara. Kalau saudara puasa tanpa tujuan, nanti ada bakso lewat teng, saudara buka. Oke? Tetapkan tujuan, apa? Apa yang jadi pergumulanmu? It's okay. Saudara punya, saya nggak tahu, pergumulan dalam utang piutang, pergumulan dalam mungkin pekerjaan, sakit penyakit, apapun. Ketika saudara puasa, tetapkan target saudara.
berjuang untuk target saudara. Nanti bakso teng, saudara ingatnya targetku harus tercapai. Bakso teng, biarin teng sana. Yang mengerti katakan amin. Dan senggol kiri kanan, puasa itu bukanya jam 6. Oke, buka jam 12 gak kehitung Bu. Itu namanya terlambat makan saudaraku. Dan saya ingatkan lagi sekali lagi yang terakhir. Pak, khususnya ibu-ibu di sini. Puasa bukan diet. Oke? Doa puasa tidak sama dengan tidak makan. Doa puasa itu artinya saudaraku tidak makan ditambah doa. Kalau cuman gak makan, diet. Yang mengerti katakan amin. Doa puasa justru waktunya yang untuk makan saudara pakai untuk berdoa. Dan saksikan saudaraku, Tuhan kerjakan melalui kehidupan saudara perkara-perkara yang dahsyat. Bangkit berdiri jemaat Tuhan, bangkit berdiri, datang di hadapan Tuhan. Bolehkah saya tahu berapa banyak dari saudara, nggak usah lihat kiri kanan, yang baru pertama kali hadir di tempat ini, boleh angkat tangan saudara. Izinkan saya berdoa untuk saudara. Ada tangan-tangan terangkat, Bapak saat ini hambamu berdoa. Hamba percaya ini waktu tuntunanmu Tuhan. Bahwa anak-anakmu ini mengenal Engkau secara pribadi. I declare upon their life the season of fruitfulness. Ini musim berbuah. Sekarang inilah waktunya musim berbuah. Amin. Bukan besok, bukan minggu depan, bukan bulan depan. Saat ini. Dimanapun mereka berada, berkati mereka. The first comer blessing upon them. Sehingga dimanapun mereka berada, pakai mereka jadi berkat buat orang di sekeliling mereka Tuhan.